Energi matahari dalam kehidupan sehari-hari. Energi adalah kemampuan untuk melakukan usaha. Energi dihasilkan oleh sumber energi. Sumber energi terbesar bagi bumi adalah matahari. Manfaat matahari bagi kehidupan makhluk hidup di bumi. Cahaya matahari menerangi permukaan bumi dan proses fotosintesis pada tumbuhan, khususnya tumbuhan hijau ya. Panas matahari menguapkan air di permukaan bumi dalam peristiwa daur air. Panas matahari mempertahankan suhu atmosfer bumi sehingga sesuai untuk kehidupan makhluk hidup. Panas matahari dapat mengeringkan pakaian dan bahan makanan. Cahaya matahari dapat digunakan sebagai sumber energi listrik. Energi matahari dapat diubah menjadi energi listrik menggunakan panel surya. Selanjutnya, perubahan energi angin. Angin merupakan salah satu sumber energi di bumi. Angin merupakan udara yang bergerak. Energi angin memiliki banyak manfaat bagi manusia. Energi angin dimanfaatkan dalam olahraga para layang. Energi angin untuk menentukan arah mata angin pada anemometer. Energi angin untuk membantu melayang-layang di atmosfer. Salah satu manfaat energi angin yaitu sebagai sumber energi bagi pembangkit tenaga listrik. Energi gerak angin pada kincir angin dapat diubah menjadi energi listrik. Halo, apa kabar? Kali ini kita akan belajar muatan pelajaran ilmu pengetahuan sosial. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat jagung? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makan pokok pengganti nasi atau cemilan sehari-hari. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Apa saja makanan yang terbuat dari jagung? Coba sebutkan. Selanjutnya, sumber daya alam berdasarkan kondisi di Indonesia. Sumber daya alam tersebar di seluruh Indonesia. Sumber daya alam setiap pulau tidak selalu sama. Hal ini disebabkan oleh perbedaan kondisi alam. Apa saja sumber daya alam yang ada di setiap pulau besar yang ada di Indonesia? Ayo simaklah penjelasan berikut. Pertama, Pulau Sumatera. Banyak pegunungan seperti Bukit Barisan, pesisir, dan rawa. Budidaya tanaman kopi, lada, coklat, karet, dan kelapa sawit. Selain itu, kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi, batu bara, dan timah. Minyak bumi dan batu bara dimanfaatkan untuk bahan bakar. Yang kedua, Pulau Jawa. Memiliki dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Daerah pegunungan dan dataran tinggi ditanami oleh teh, kopi, dan kina. Untuk dataran rendahnya, persawahan padi yang tersubur di Indonesia. Pesisir pantai, ada budidaya ikan laut, rumput laut, pertanian garam, dan penjemuran ikan asin. Yang ketiga, Pulau Kalimantan. Sebagian besar berupa dataran rendah dengan hutan yang lebat. Hutan merupakan habitat alami bagi hewan yang terancam punah. Selain itu, hutan juga dimanfaatkan untuk ditanami berbagai sumber daya alam seperti kelapa sawit, karet, dan rotan. Kalimantan juga kaya akan hasil tambang seperti minyak bumi dan batu bara. Yang keempat, Pulau Sulawesi. Bentang alam berupa dataran tinggi, dataran rendah, dan pantai. Dataran rendah ada pertanian padi, jagung, dan pala. Untuk dataran tingginya
ada perkebunan kopi. Untuk daerah pantai didominasi oleh perkebunan kelapa. Yang kelima adalah Pulau Papua. Sebagian besar wilayah berupa hutan konservasi dan hutan lindung. Sagu merupakan salah satu sumber daya alam Papua yang dimanfaatkan sebagai makanan pokok. Hasil tambang utama seperti tembaga dan emas. Bagaimana denganmu? Dari pulau manakah kamu berasal? Ceritakan sumber daya alam yang ada di daerahmu. Pemanfaatan jagung dalam kehidupan sehari-hari. Tanaman jagung termasuk sumber daya alam yang dapat diperbarui. Jagung mempunyai banyak manfaat, misalnya sebagai bahan makanan. Apa saja manfaat jagung? Jagung dapat dimanfaatkan sebagai makan pokok pengganti nasi atau cemilan sehari-hari. Jagung juga dapat dimanfaatkan sebagai bahan kerajinan. Hak dan kewajiban di masyarakat. Setiap manusia memiliki hak dan kewajiban dalam memanfaatkan sumber daya alam. Contoh sumber daya alam yaitu air. Hak merupakan segala sesuatu yang diperoleh manusia sejak di dalam kandungan. Akan belajar, muatan pelajaran, seni budaya, dan prakarya. Tinggi dan rendahnya nada. Nada adalah bunyi yang beraturan. Dalam nada terdapat nada tinggi dan nada rendah. Tinggi dan rendahnya nada ditentukan oleh frekuensi bunyi. Urutan tinggi rendahnya nada disebut tangga nada. Terdapat 7 nada yang menyusun tangga nada dari nada rendah ke nada tinggi. Nada yang ditulis dengan angka dinamakan not angka. Perhatikan tangga nada berikut. Nada yang tinggi menunjukkan suara semakin tinggi. Ayo praktikan. Coba lafalkan nada-nada tersebut, lafalkan dari nada rendah ke nada tinggi. Lakukan sebaliknya, lafalkan dengan benar.